ngisi ya, ngisi apa bahan bakar ya dari truk ini. Dan ini memerlukan ini pipa ini dia elastis ya, elastis dan terbuat dari bahan khusus, yaitu salah satunya adalah tiokol. Tiokol ini kenapa tiokol? Karena dia memiliki ketahanan yang saya sebutkan tadi, ketahanan bahan kimia yang bagus ya. Karena nggak semua pipa fleksibel itu bisa digunakan untuk transportasi minyak. Karena dia minyak ini adalah senyawa hidrokarbon, dan kalau menggunakan pipa-pipa biasa, pipa fleksibel biasa, itu dengan waktu dia mengkerut ya, karena swelling ya, mengkerut atau kadang-kadang malah keras dan patah gitu. Jadi kalau kita pakai pipa air yang biasa, pipa fleksibel air yang biasa nggak bisa. Jadi dibutuhkan. Lalu kalian masih dengar nggak? Masih, Pak. Oke, ya. Oke, jadi flashback tentang tiokol. Tiokol ini sebetulnya nama perusahaan ya. Jadi dulunya nama perusahaan ya, perusahaan kimia yang namanya Tiokol di Amerika sana. Didirikan tahun 1929 ya. Bisnis awalnya adalah pembuatan karet sintetis ya. Untuk apa? Untuk sealant ya, untuk ini. Dan dia merupakan apa namanya? Awalnya satu-satunya perusahaan karet sintetis ya, jenis polimer yang digunakan untuk perang dunia kedua dulu ya, zaman dulunya. Ini namanya ganti-ganti, awalnya Tiokol, kemudian Morton Tiokol, terus kemudian dibeli oleh Gordon Technologies, terus Tiokol Propulsion, ganti-ganti namanya. Yang akhirnya menjadi Orbital ATK, kemudian Orbital ATK menjadi Northrop Grumman. Kalau kalian pernah dengar Northrop Grumman, ini adalah sebuah perusahaan Amerika yang awalnya bergerak di bidang karet sintetik ya. Tapi kemudian perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan sistem propulsi roket dan rudal untuk militer. Terus kalau pernah dengar F-14 itu buatan Northrop Grumman juga, sampai aerospace juga. Jadi dulunya perusahaan karet ya. Dia beli Tiokol, kemudian Tiokol menjadi bagian dari. Jadi Tiokol ini nama perusahaan sebetulnya, ya. Tapi belakangan oleh di bidang kimia dia dikenal sebagai karet sintetis. Salah satu ya karet sintetis. Nah sebelum ke situ saya mau bicara tentang polimer. Polimer, jadi karet ini salah satu dari polimer. Jadi kalau nanti di pelajaran polimer apa namanya, nanti juga sama saya juga. Polimer ini dibagi menjadi polimer itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok gitu. Ya. Salah satu cara pengklasifikasian berdasarkan sifatnya. Jadi polimer. Pernah dengar polimer nggak? Teman-teman pernah dengar polimer nggak? Ada yang bisa mendefinisikan polimer. Polimer ini apa nih? Ada yang pernah tahu polimer nggak? Polimer adalah, lalu ada yang tahu polimer? Rantai panjang organik, Pak. Iya, mendekati. Ada yang mau menambahkan? Polimer ini sebetulnya adalah makromolekul ya. Jadi molekul yang Anda sebut tadi, rantai panjang, suatu senyawa molekul yang memiliki rantai yang panjang yang disusun oleh unit-unit kecil yang disebut dengan monomer. Ini ya, monomer ini nih, yang hitam-hitam ini monomer nih. Nah, ini monomer. Ini monomernya disambung-sambung menjadi polimer. Ya. Nah, contohnya monomernya adalah ethylene. Setelah disambung-sambung panjang ini,
N-nya bisa 1.000, bisa 10.000 ya. Jadi monomernya ada 10.000 monomer dibikin rantai panjang. Ini disebut dengan polimer. Ya. Prosesnya sendiri disebut polymerization ya, atau polimerisasi. Nanti ada polimerisasi adisi, ada polimerisasi kondensasi, nanti di pelajaran polimer akan kita bahas. Tapi kita nggak akan bahas ya. Tapi saya sebut polimer dulu karena polimer itu berdasarkan sifatnya itu menjadi berapa sih, 3 atau 4 ya gitu ya. Ada yang disebut dengan termoplastik ya, yang plastik Anda kenal nih. Kalau ethylene ini saya polimerisasi menjadi polyethylene, propilin saya polimerisasi menjadi polipropilin ya, dan seterusnya poly isoprene atau isobutylene ya itu. Tapi berdasarkan sifatnya polimer itu diklasifikasikan menjadi, ada yang tadi barusan termoplastik, ini termoplastik ya, ethylene menjadi polyethylene. Di pelajaran kimia organik yang mana PVC, polyvinyl klorida itu menjadi polyvinyl klorid yang kita kenal sebagai pipa untuk ya merek Paralon atau merek-merek yang lain. Itu monomernya adalah vinyl klorid ya. Ini hanya diganti dengan Cl1 terus dipolimerisasi menjadi PVC ya, polyvinyl klorida. Tapi ada juga polybutylene atau isobutylene, butylina atau butena ya, atau polyisoprene gitu menjadi awalnya isoprena dipolimerisasi menjadi polyisoprene. Nah, sifatnya berbeda. Jadi yang ini menjadi plastik ya, ada disebut dengan termoplastik. Termoplastik adalah plastik yang bila dipanaskan dia meleleh, kemudian dia dicetak ya menjadi lembaran untuk ya plastik yang sering kita jumpai sehari-hari. Terus ada disebut dengan termoset. Ada yang disebut dengan menurut sifatnya polimer yang bisa dibikin serat ya, misalnya polyester ya. Jadi polyester ini dibikin dari asam triptalat dan ethylene glycol membentuk polyester, dan polyester ini menariknya dia bisa dibikin lembaran ya, dibikin plastik, tapi dia bisa juga dibikin serat ya. Jadi itu dikategorikan polimer yang memiliki sifat yang bisa dipilih membentuk serat dan bisa jadiin benang. Ya, makanya sering kan pakaian kita dibikin dari polyester. Gitu. Tapi ada juga polimer yang memiliki sifat elastis. Elastis itu kalau ditarik itu meregang, tapi kalau tarikannya dilepaskan dia kembali ke bentuk semula. Itu yang disebut dengan elastomer. Ya. Elastomer. Ada plastik, ada resin, ada thermosetting plastik, ada serat, ya, ada serat, terus ada elastomer. Ya. Serat itu di bahasa Inggrisnya apa ya, lupa. Serat ya, yang jelas serat. Salah satunya serat, dan yang yang terakhir adalah elastomer. Elastomer itu adalah polimer yang memiliki sifat elastis, ya. Elastis tahu ya, elastis. Jadi kalau ditarik meregang, kalau dilepaskan dia kembali ke bentuk semula itu. Nah, tiokol ini adalah polimer, ya. Dia disusun oleh unit-unit kecil yang disebut monomer, yang menjadi panjang, rantai panjang. Kemudian dan dia memiliki sifat elastis, makanya dikategorikan sebagai elastomer ya. Ya, tiokol itu tadi. Ya, jadi yang barusan kita bicarakan ini, ya, yang kita bicarakan ini. Jadi polimer menurut kategorinya adalah ada berdasarkan asal usulnya, ada natural polymer, jadi polimer alam ya, itu termasuk karet, termasuk agar-agar, ya, termasuk karaginan, termasuk protein, itu masuk ini. Terus semi sintetik ya, semi sintetik itu ini yang natural, misalnya selulosa,
Selulosa itu kalau dimodifikasi menjadi viskus, rayon bisa jadiin serat juga. Ini semi sintetik, jadi natural yang nggak fully sintetik. Kalau ini sintetik ya, kayak tadi ethylene dipolimerisasi jadi polyethylene dan polipropilin dan seterusnya. Berdasarkan cara dibikinnya ini ada polimer adisi dan polimer kondensasi. Sedangkan ini based on molecular forces berdasarkan ininya sifatnya ya, sifatnya itu ada elastomer, fiber, termoplastik yang barusan saya sebut. Jadi fiber itu adalah serat itu ya, serat, termoplastik dan termosetting. Serta elastomer. Elastomer itu yang mau kita bicarakan ya. Elastomer adalah polimer yang memiliki sifat elastis ya. Kalau ditarik meregang, kalau dilepaskan dia kembali ke bentuk semula, itu adalah elastomer. Nah, tiokol ini masuk dalam kategori polimer jenis elastomer. Ya, dia bukan fiber, bukan termoplastik, tapi elastomer. Oke, ini tentang elastomer. Ya, elastomer itu ya kurang lebih karet lah ya, karet atau rubber. Itu dibagi menjadi dua. Dari kalau dilihat dari asal usulnya, ini dari sumber natural alam ya, karet alam. Ini pernah dengar ya, karet alam yang ditanam, disadap, kemudian di cairannya ditambahkan asam formia, terus dia mengental. Ya, petani-petani karet kita itu menghasilkan. Jadi alam sebetulnya juga bisa menghasilkan polimer, polimer yang elastis. Ya. Tapi juga beberapa polimer itu harus disintesa karena di alam nggak dihasilkan. Ya, ini sintetik rubber. Salah satunya adalah tiokol itu tadi. Ini konsep dari apa namanya elastomer ya. Ya, ini unstressed rubber, jadi karet yang ini karet biasa. Kemudian kalau ditarik dia meregang, terus kalau tarikannya dilepaskan, ya stresnya dilepaskan, kemudian back to original position, jadi kembali ke bentuk semula. Jadi sifat-sifat karet ini banyak digunakan untuk macam-macam ya, untuk coating, untuk pipa, untuk macam-macam, untuk ban ini juga juga sebagai salah satu bentuk elastomer ya, ban untuk mobil, styrene, butadiene rubber, SBR, ini biasa dibikin dari campuran antara styrene dan butadiena. Ya. Butadiena ini adalah salah satu jenis karet, di mana diambil dari karet alam. Cuman kalau langsung dibikin ban, sifat mekanik dan sifat fisiknya kurang bagus karena dia kalau dipakai ban dia gampang terkikis ya oleh jalan, jadi gampang cepat habis, sehingga ditambahkanlah styrene ya, styrene masih ingat ya pelajaran kimia organik, styrene itu adalah CC double bond, ada aromatiknya. Oke, ini sifatnya fleksibel, tahan kuat ya, impermeability to water. Jadi nggak tembus oleh air, high resistant to abrasion. Jadi ya salah satu sifat karet yang diinginkan untuk aplikasi tertentu itu minimal 4 ini. Ya. Jadi kalau hanya karet alam langsung dibikin hose atau bikin pipa ini kurang bagus ya. Nah, tadi termasuk bikin ban kurang bagus. Kenapa tadi ya? Dia nggak tahan abrasi terhadap jalan dan seterusnya. Ya, makanya dia dikompositkan dengan yang lain, ya, untuk polimer yang lain. Oke, nah ini kalian pernah lihat ini ya, pohon karet? Ya, mungkin lihat pohonnya belum pernah, tapi paling tidak ini karet alam yang disebut latex ya. Latex ini polyisoprene yang saya sebutkan. Jadi 2-metil 1,3 butadiena ya, 2-metil 1,3 butadiena. Ini jadi alam sendiri sebetulnya bisa menghasilkan karet. Jadi getah karet ini disadap ya, terus kemudian masih cair ditambahkan
bisa asam asetat atau asam formiat, terus dia menggumpal, ya. Menggumpal. Nah itu gumpalan-gumpalan karet itu kemudian dijadikan yang lain. Oke, nah ini butadiena ya, yang tadi saya sebut ini SBR, styrene butadiene rubber. Jadi kalau butadiena aja kayak karet alam tadi, sifatnya kurang bagus sehingga dia gampang terabrasi. Ditambahinlah styrene ini supaya memperkuat karet tersebut terhadap abrasi. Nah, makanya ini banyak digunakan untuk ban mobil, ban motor ya. Dia sifatnya elastis, tapi dia juga tahan terhadap abrasi. Nah, yang mau kita bicarakan ini yang kedua ini sebetulnya, yaitu thiokol. Halo, masih ada orang nggak? Halo? Masih, Pak. Udah, Pak. Masih, Pak. Takutnya saya ngomong sendiri keluar dari ini meeting. Oke, jadi thiokol ini sebetulnya dulunya nggak sengaja ya dibikinnya. Tiba-tiba menjadi bahan yang menarik. Thiokol ini dibikin dari 1,2 dikloroetan ya. Ini ya Ca2. Jadi kalau kalian etana, pernah tahu etana nggak? Etana rumusnya apa? Ada yang tahu etana nggak? Etana. Etana. Saya gedein aja deh. Kelihatan nggak saya besarin? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Jadi etana itu kan gini ya. Nah, gini kan. Iya kan? Ya. Ya, gini kan ya. Ya. Gini ya, etana. Ya. Masih ingat nggak etana? Ya. C2H6. Dimana kalau ini saya ganti dengan Cl ya, ini saya ganti dengan Cl. Jadilah ini ya. Nah, jadilah ini. Ini adalah 1,2 dikloro karena ada dikloro pada atom karbon nomor 1 dan nomor 2 kloronya. Dikloroetana. Etana. Oke. Direaksikan dengan ini sodium polisulfida. Nah, ini adalah ini 1,2 dikloroetana direaksikan dengan ini jadilah thiokol. Ini polimer ya, polimer. Karena ini N-nya ini tadi, ya, N-nya ini panjang. Misalnya N-nya itu lantainya bisa 1.000 ya, 1.000 sampai 5.000 atau 1.000 sampai ya 1.000 sampai 5.000 ya. Nah, ini jadi monomernya senyawa penyusunnya adalah 1,2 dikloroetana dan polisulfida ya, polisulfida. Nah, ini terbentuklah thiokol. Nah, thiokol ini yang tadi untuk aplikasi pipa dan seterusnya. Jadi reaksinya ini adalah ada 2 tahap. Reaksinya pembentukan polisulfida, ini pembentukan polisulfida ya. Polisulfida ya. Polisulfida ya. Pembentukan polisulfida. Ya, terbentuklah polisulfida ini. Ya, N-nya ini bisa 2 sampai 10 atau ya sodium polisulfida itu dengan mereaksikan belerang ini S8 ini adalah belerang ya, belerang yang kita kenal. Pernah tahu belerang nggak kalian? Warnanya apa ya belerangnya? Ada yang tahu warna belerang? Kuning putih bukan, Pak? Kuning ya, kuning. Ada yang tahu asal usulnya belerang dari mana? Kalau di dari gunung, Pak? Iya, dari gunung ya, gunung berapi. Kalau di daerah sana itu di daerah di Jawa Timur,
itu belerang yang dari kawah itu apa namanya mengalami apa namanya perubahan fase dari panas menjadi padatan, terus diambil ya di mana sih daerah Gunung Merapi, Gunung Lawu ya. Nah ini belerang ini senyawanya adalah S8 ya. Ya, strukturnya adalah S8. Kemudian ditambahkan dengan NaOH ya, ditambah dengan NaOH membentuk ini nih, membentuk sodium polisulfida. Nah, sodium polisulfida ini yang kemudian ya, ini sodium polisulfida ini direaksikan dengan alkil halida, di mana X-nya ini adalah tadi X-nya ini bisa Cl ya, kebanyakan di Cl. R-nya ini adalah bisa etana atau propana atau butana. Kalau dalam hal ini kita adalah etana ya. Reaksinya di mana Na ketemu X menjadi NaX, kemudian S dan R bereaksi membentuk ini. Nah, ini membentuk rantai panjang, di mana M-nya itu adalah degree of polymerisasi ya. Degree of polymerisasi adalah berapa banyak rantai monomer itu berikatan. Jadi membentuk rantai panjang. Ya kalau rantai panjang itu kalau ini saya ini kan kayak gerbong kereta itu begini, nah kurang lebih. Ya. Nah ininya tinggal berapa M-nya ini, M atau N ya. Itu ada degree polimerisasinya dan seterusnya. Nah ini N atau M, rantai panjang. Kemudian berubah menjadi padatan. Padatan inilah ini yang disebut thiokol. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Oke, kalau nggak ada saya teruskan. Jadi pembuatannya tadi pertama apa? Pembuatan pertama adalah pembuatan apa? Pertama adalah pembuatan Polisulfida. Pintar. Jadi pembuatan polisulfida. Polisulfida tadi dibikin dari apa tadi? Polisulfida dibikin dari mereaksikan belerang dengan apa? NaOH. Iya, pintar. Dengan NaOH. Ya, dengan NaOH. Caranya gimana? Nah, caranya ini bisa dilihat. Jadi pertama ya, ini contoh aja. 4 gram NaOH dilarutkan di dalam air. Jadi kita punya ini ya, ini nih. Kalian nimbang 4 gram atau 8 gram ya. Ada yang 8 gram, ada yang 4 gram. 8 gram misalnya atau 4 gram ditambah, ini saya punya beaker, masukkan ke sini, dimasukkan sini. Ini NaOH, ini padatan ini yang putih ini, nah, ini NaOH. NaOH. Ya. NaOH. Nah, baru ditambahin air, dilarutkan dulu. Ya, ditambahin air, ditambahin air berapa? 100 mili ya. Nah, sampai larut. Ya, sampai larut. Kalau 4 gram atau 8 gram, ya, terus dilarutkan. Ya, dilarutkan sampai menjadi larutan bening. Ya, nah, ini larutan, kita dapat larutan NaOH. Ya, dapat larutan NaOH. Kemudian larutan NaOH itu ke dalam larutan ini ditambahkan, campurkan larutan tersebut dan dengan 7,5 gram belerang dalam lampu. Ya ini ya. Jadi cairan ini adalah dimasukkan sini, terus kemudian ditambahkan kurang lebih 7,5 gram S8. Nah, ya, terus dipanasin ya.
dipanasin sampai terjadi perubahan menjadi coklat tua ini. Coklat tua. Dari sini baru disaring ya. Disaring dalam kertas saring. Dalam kertas saring enggak ada ini jaringnya. Ini dalam kertas saring. Ya. Dapatlah endapan ini. Endapan ini adalah belerang yang enggak larut, tapi yang kita ambil adalah filtratnya. Ini ya. Ini filtratnya. Nah, larutan ini larutan enggak kelihatan. Larutan polisulfidanya, jadi NaSN ya, NaA ini larutan sodium polisulfida. Ya, kenapa disebut poli? Karena N-nya ini banyak nih. Ya, jadi padatannya ini adalah sebagian belerang yang karena enggak semua belerang larut. Ini enggak boleh dicampurkan. Ini tahap pertama. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada ya, kalau enggak ada. Oke, kemudian step kedua ya. Ini tadi yang sudah cairan bening yang sudah disaring tadi, ditambahin lah ini ditambahin 1-2 dikloroetana, terus diaduk sambil dipanasin pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius ya, 70 derajat Celcius. Terus kemudian membentuk padatan-padatan, ini lembaran-lembaran kecil yang disebut tiokol. Ini apa namanya? Ini adalah crude tiokol ini ya. Nah ini. Sampai semua larutan membentuk padatan ya. Terus dapat larutannya jadi bening nanti. Larutannya bening karena yang kuning-kuning tadi polisulfidanya bereaksi dengan 1-2 dikloroetana membentuk padatan. Kemudian disaring terus jadi ini ditambah ini sebetulnya reaksinya di dalam ini nih, di dalam labu leher 3 atau labu leher 2 karena ini bau ya. Ini bau ya. Ini bau. Jadi biasanya enggak ditambahkan begitu saja terus diaduk di dalam Erlenmeyer terbuka. Dia biasanya memang direaksikan di dalam peralatan model begini. Kalian udah ada beberapa yang sudah. Oke, ini yang tadi ya. Ini beberapa contoh aja. Oke, saya coba Enso keep it. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Halo? Oke, kalau nggak ada, kita lihat ya ininya. Lalu masih ada orang? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ya, ini mahasiswa nggak tahu di mana di Malaysia, saya ambil dari YouTube. Ini contoh pembuatan tiokol, bisa dilihat bareng-bareng. Mudah-mudahan terdengar ya. Mana? Bentar, ini kayaknya double. Bentar. Ininya double. Salah satu aja saya. Oke. Double tadi ini.
Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pemasangan alatnya tahu ya? Pernah ya? Ada beberapa yang udah praktikum pembuatan apa sih? Metil pembikin ester ya, butil asetat ya. Saya lanjutkan. Yang barusan bikin apa? Yang barusan melarutkan apa? Ada yang tahu? NaOH, Pak. Ya, melarutkan NaOH ya. Pintar. Nah, sekarang berikutnya.
Ini menambahkan apa yang ini? Sulfur, Pak. Sulfur ke dalam apa nih? Ke dalam apa nih? Larutan NaOH. Ya, larutan NaOH. Untuk membentuk apa tadi? Polisulfida. Iya, membentuk sodium. Suaramu kok kecil, coba agak maju. Membentuk apa? Polisulfida, Pak. Ya, membentuk sodium polisulfida tadi ya. Iya, Pak. NSN NaSNNa ya. Jadi yang tadi kita lihat. Kok kesini tadi? Ini ya, dimasukin. Dipanaskan pada suhu berapa ini rencananya? 70. 70 derajat Celcius. Ya, berarti kamu perhatiin tadi. Ini menambahkan apa ini yang sekarang? 1,2 dikloroetana, Pak. Iya. Tapi ada yang satu yang miss dari percobaan ini apa yang tadi saya terangkan? Disaring dulu ya, Pak. Iya, disaring dulu. Karena kalau enggak, yang kuning-kuning ini ya, yang kuning-kuning ini adalah apa nih? Sisa apa nih? Belerang. Sulfur yang enggak larut. Ini betul ya. Ini sulfur yang enggak larut ya. Jadi harusnya ini disaring dulu, dapatlah filtrat yang coklat ini sodium polisulfida ya, di dalam NaOH. Kita lihat ya, ini ditambahkan apa tadi barusan? Tambahkan 1,2 di kloro. Di kloroetana. Kloroetana, Pak. Oke, kita lihat selanjutnya. Tapi terlebih dulu tadi apa di apa? Di apa? Didinginkan dulu ya tadi ya. Sebelum ditambahkan. Kita lihat. Sekarang dipanaskan kembali. Kalian amatin cairannya jadi berwarna apa ini? Jadi bening, Pak. Jadi bening ya. Yang coklatnya tadi kemana? Yang coklatnya itu adalah sodium polisulfida bereaksi dengan 1,2 dikloroetana ya.
Nah, ini jadi tiokol ya. Ini tiokolnya berwarna apa ini? Malaysia. Kuning. Nah, terus diapain sebelum dicuci pakai apa ini? Dicuci pakai Aquades ya. Sampai sisa-sisa sodium polisulfida dan sisa-sisa dikloroetananya hilang semua. Tapi biasanya ini di lemari asam karena baunya luar biasa. Jadi kalau di ruang terbuka ini baunya sangat kurang sedap begitu. Biasanya nggak pernah dilakukan di dalam maksudnya di lab, tapi harus dilakukan di dalam lemari asam ya, karena baunya luar biasa. Tapi kalau sudah dicuci beberapa kali sih tiokolnya nggak berbau lama-lama makanya. Tapi sisanya limbahnya itu harus nggak bisa dibuang di drain atau di itu tuh wastafel yang dekat kita percobaan itu ya. Kalau mau dibuang di drain itu ada wastafel yang ada di dalam lemari asam sehingga baunya nggak kemana-mana. Oke, jadi biasanya setelah ini ya nanti dipotongin kecil-kecil terus dites ketahanan terhadap kimia ya, misalnya terhadap oksidator, misalnya H2O2 atau sodium apa namanya? Kaporit ya, sodium hipoklorit misalnya. Dan diuji juga terhadap KMNO4, diuji terhadap reduktor, reducing agents, misalnya dalam larutan sodium borohidrat, diuji juga dalam asam kuat, misalnya asam sulfat, ya. Diuji dalam basa kuat, direndam dalam NaOH, terus diuji juga dalam senyawa hidrokarbon, karena misalnya aplikasinya untuk pipa minyak, begitu ya. Direndam di dalam benzena atau toluena, ya, heksana, ya. Terus direndam di dalam chlorinated hydrocarbon, misalnya di dalam chloroform dan seterusnya. Terus diamatin, ya, nanti diukur beratnya apakah dia mengalami pengurangan karena larut atau enggak. Dan biasanya ini tidak larut di dalam semua yang barusan saya sebutkan. Ini menunjukkan bahwa tiokol ini adalah tahan terhadap semua jenis bahan kimia. Nah, biasanya ini bahan bakunya nanti dicetak ya, dipanasin, dibentuk pipa ya. Ini kalau ini dicetak terus dibentuk pipa. Oke, ada pertanyaan di sini sebelum saya akhiri. Jadi saya cukup, Pak. Cukup ya. Nah, oke, nanti saya bagiin ya ininya, baik videonya maupun ininya. Nanti kalian bikin laporan juga tuh, bikin laporan dari apa yang sudah saya iniin ya. Bikin laporan ya dari sini aja, dari percobaan tadi kalian ini sendiri, misalnya yang tadi berapa tuh belerangnya berapa, ininya berapa, terus menjadi beratnya tadi berapa ya, terus kamu hitung, tadi ada kalau nggak salah beratnya, kamu hitung berapa yieldnya ya, berapa yieldnya. Yield dari tiokolnya tadi kalau nggak salah apa ininya berapa ya tadi ya, dia pakai ininya berapa mili tadi lupa saya,
Ini misalnya, bentar. Ininya berapa tadi? Berapa mili dia? Alkil halidanya ya. Lupa saya. Apa ya, lupa. Nanti kamu lihat aja deh di situ ya. Misalnya 8 gram ya. Dari sini bisa dihitung sebetulnya. Ini ditambah dengan belerang, dan belerangnya tadi berapa ya? Belerangnya belerangnya juga 8 gram ya. Nah, ini harusnya secara teoritis dia dihasilkan, bisa dihitung nih ya. Secara praktisnya tadi kalau nggak salah dari timbangan tadi 15 gram. Hasilnya 15 gram ya dia. Ya. Tapi harusnya misalnya 18 gram begitu. Jadi yieldnya dalam persen itu adalah hasilnya berapa? Hasil secara eksperimen, secara teoretikal persamaan stoikiometrinya 18 kali 100%. Ya. Ya. Dari percobaan tadi dihasilkan kurang lebih 85% yield Thiokol. Oke? Itu kesimpulannya. Nanti kamu tulis aja, ikutin aja ini. Atau kalau enggak, kamu ikutin di videonya tadi, karena jumlahnya enggak sama dengan jumlah yang saya tuliskan barusan. Oke, sampai di sini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya kirimkan baik ininya maupun videonya, PowerPoint-nya. Oke, teman-teman, cukup jelas ya, mudah-mudahan. Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Nanti kamu ulangin lagi kalau nggak jelas saat di kelompok kamu dilihat lagi ya, ininya videonya, dilihat beberapa kali sampai teman-teman ngerti semua. Nanti kalau ujian praktek mau nggak mau harus juga bisa menjawab dari video itu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari video ini. Jadi kalau perlu diulang-ulang beberapa kali sampai kalian ngerti gimana cara membikinnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Nanti saya kirimkan ke siapa ya enaknya? Ininya